Oke, ini adalah materi yang kedua, parameter estimation and sensitivity analysis. Ya, pengantarnya, nah ini yang saya katakan tadi, saya ambil dari bukunya Wilaskanti. Ya. Nanti ada hubungannya, gitu ya, ada interaksi antara materi yang pertama tadi dengan yang ini. Ini adalah lanjutannya gitu, tetapi ada interaksi atau irisan gitu ya, sedikit irisan dengan materi yang sebelumnya. Pengantar. Pemodelan sistem dinamik ini menawarkan metode ataupun alat yang menarik untuk menguji dan mengevaluasi kebijakan dari perusahaan. Nah, estimasi parameter adalah merupakan satu hal yang salah satu step yang paling penting dalam membangun model. Estimasi parameter yang tepat diperlukan untuk memberikan atau menggambarkan gitu ya perilaku sistem yang logis gitu ya, dari waktu ke waktu, dari perubahan waktu ke waktu. Analisis sensitivitas dari parameter juga merupakan tahapan yang penting juga untuk menilai bagaimana suatu nilai parameter ini akan mempengaruhi perilaku sistem yang ada dan seberapa penting gitu ya, seberapa penting nantinya modeler bisa menentukan parameter secara akurat. Oke, secara umum teknik untuk estimasi parameter dapat diklasifikasikan berdasarkan asumsi dan data. Asumsi ini adalah asumsi ini nanti terkait dengan kita melakukan pendekatan dengan menggunakan satu equation atau multi equation gitu ya. Ya, kalau terkait data ini kita bisa kategorikan berdasarkan dua kategori di mana ada disaggregated data, data disagregasi dan data agregasi. Kita bahas pertama yang untuk data disagregasi. Estimasi menggunakan data disagregasi. Sebenarnya cukup banyak studi di sistem dinamik gitu ya, menggunakan parameter yang ditentukan berdasarkan informasi deskriptif yang diperoleh dari responden atau partisipan dalam pemodelan sistem. Informasi tersebut biasanya berupa data disagregasi. Contohnya adalah seperti ini. Death rate itu adalah orang per tahun sama dengan populasi orang dibagi dengan average life expectancy gitu ya. Harapan hidup, rata-rata harapan hidup. Ini adalah dalam tahun. Nah, di sini kenapa dianggap data disagregasi? Karena sebenarnya harapan hidup tiap orang itu kan berbeda-beda. Di sini istilahnya digeneralisasi, di mana harapan hidup ini yang diambil, yang dipakai adalah nilai average-nya saja. Sedangkan sebenarnya per orang itu kan ada memiliki umur sendiri-sendiri, tetapi kan yang hidup itu kita baru bisa menghitung nanti expected gitu ya, expected life age-nya gitu ya. Tidak bisa kemudian mengukur umurnya karena dia masih hidup, sehingga pendekatannya adalah menggunakan average life expectancy gitu. Nah, ini data disagregasi yaitu tadi karena ini bukan merupakan akumulasi atau integral dari tiap populasi gitu ya, berdasarkan dari harapan hidup tiap individu. Nah, sehingga ini memang karena menganggap gitu ya, menganggap semua individu itu memiliki rata-rata yang sama, makanya ini disebut data disagregasi. Nah, kemudian model ini mengasumsikan bahwa harapan hidup rata-rata itu konstan gitu ya. Berarti untuk setiap individu itu harapan hidupnya sama. Padahal kan tadi sudah saya sampaikan, tiap orang memiliki harapan hidup yang berbeda-beda. Sehingga setiap tahun gitu ya,
harapan hidupnya itu sebesar 1 per sehingga setiap tahun gitu ya, tiap orang dari populasi itu meninggal sebesar 1 per average life expectancy. Kita bisa hitung seperti itu. Nah, harapan hidup rata-rata dapat diperkirakan dari data, gitu ya, dari catatan, dari kesaksian ahli, mungkin pengalaman sehari-hari dari modeler itu sendiri, itu bisa. Nah, contoh yang mudah kan kita bisa dapatkan data dari BPS gitu ya. Harapan hidup rata-rata orang Indonesia bahkan nasional per provinsi itu ada. Gitu ya. Contoh misalkan nasional itu dibagi gendernya ada, laki-laki sendiri, perempuan sendiri ada, secara kumulatif ada. Nah, kalau kita ambil harapan hidup dari data BPS tersebut, berarti terus kemudian gitu ya. Kemudian death rate itu kita hitung berdasarkan data populasi dari BPS itu juga ada, misalkan 270 gitu ya. Harapan hidup orang Indonesia misalkan 70, berarti nanti kan 270 juta bagi 70. Berarti kan sekitar berapa itu? 3 orang gitu ya. Hampir 4 orang itu hampir 4 juta orang meninggal setiap tahunnya. Nah, itu adalah death rate-nya gitu ya. Nah, untuk sehingga data disagregasi ini merupakan sumber informasi yang mudah gitu ya untuk menggambarkan sistem nyata. Kemudian banyak hubungan antara variabel dalam sistem yang kompleks itu bersifat nonlinear, terutama dalam sistem misalkan ekonomi, sosial gitu ya. Dan hubungan nonlinear semacam ini dapat diekspresikan dalam bentuk fungsi tabel. Maksudnya fungsi tabel di sini kan nanti bisa kita gambarkan dalam sumbu X, Y gitu ya. Kalau di tabel berarti nanti ada tabel kolom pertama itu Y, tabel kolom kedua itu X, misalkan nilai Y berapa, nilai X berapa gitu ya. Kalau misal kalau jumlah penduduk gitu ya gambarannya, berarti kan Y-nya misal Y itu misalkan jumlah penduduk, X-nya itu adalah misalkan tahun. Lah nanti kan ada tahun pertama jumlah penduduk berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, dan seterusnya. Nah dari fungsi itu nanti kan kita kemudian bisa petakan dalam bentuk grafik XY. Nah, dari titik-titik yang banyak tersebut kan kita bisa kemudian gitu ya. Nah seperti ini gambarannya gitu ya. Kita bisa mengestimasi value dan slope dari fungsi tersebut gitu ya. Berarti dari titik-titik tersebut kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kurva gitu ya secara halus gitu, sehingga nantinya kan kita bisa mengetahui misalkan slope itu nanti menandakan trennya seperti apa gitu ya. Nah, bahkan kemudian fungsinya itu nanti seperti apa kita bisa estimasi gitu ya. Nanti saya akan sharekan juga video bagaimana mengestimasi suatu fungsi gitu ya, baik itu misalkan yang linear, non-linear gitu ya, dengan menggunakan Excel. Itu kita bisa mengestimasi suatu fungsi tersebut, sehingga nantinya contoh misalkan kita sudah petakan data itu di XY, kemudian kita petakan dalam grafik di Excel, kemudian kita bisa estimasi dengan otomatis menggunakan Excel, berarti fungsinya ini formulasi fungsinya itu seperti apa yang menggambarkan gitu ya rangkaian data-data tersebut. Seperti itu. Itu adalah cara penggambaran nonlinear relationship ini gitu ya. Sehingga nantinya bisa cukup mudah untuk mengestimasi fungsi tersebut. Kemudian untuk estimasi menggunakan data agregasi. Nah, saat menggunakan data agregasi untuk memperkirakan parameter, ya, maka correctness of model equation ini diasumsikan. Gitu ya. Maksudnya di sini diasumsikan adalah nanti dianggap model persamaan model yang
ingin kita buat gitu, yang kita estimasikan, ini diasumsikan maksudnya misalkan gitu ya, oh diasumsikan mengikuti pola apa gitu ya. Nah, seperti itu, pola fungsi apa, misalkan linear, non-linear, atau seperti apa. Itu kan kita harus asumsikan di awal pada saat kita mengetahui pola awalnya. Gitu. Nah, berikutnya adalah dua teknik dasar untuk estimasi parameter menggunakan data agregasi, bisa menggunakan single equation dan multiple equation. Kalau single equation itu sama seperti yang contoh sebelumnya, itu adalah menggunakan single equation, misalkan seperti tadi populasi, gitu ya. Nah, ataupun contoh yang berikut. Nah, ini nanti bisa menggunakan apa? Equation dengan menggunakan pendekatan regresi linear, ataupun tergantung regresi linear atau menggunakan regresi non-linear, itu tergantung nanti dari pola datanya juga. Contoh misalkan di sini hubungan antara fasting metabolic rate dan body weight dari ikan, gitu ya. Kita bisa kemudian rumuskan seperti ini. Nah, ini adalah seperti tadi diasumsikan, gitu ya, mengikuti fungsi apa? Apakah linear, non-linear? Kalau non-linear kan juga macam-macam, apakah eksponensial atau mungkin apa misalkan sinus gitu ya, atau fungsi yang lain, atau hiperbolik gitu, atau kuadratik gitu, dan lain sebagainya. Nah, dari sana kemudian setelah kita fungsikan berdasarkan pendekat asumsi tadi, kemudian nanti kan kita hitung gitu ya parameter-parameter ini. Misalkan di sini FMR sama dengan alfa dikalikan WOF dipangkatkan gamma gitu ya. Dan nanti dengan bantuan juga Excel kita bisa gunakan gitu. Kita bisa mengestimasi alfa dan gamma ini nanti berapa. Nah, dengan menggunakan analisis regresi yang ada. Nah, regresinya tidak harus linear ya, karena kan regresi itu macam-macam juga, bisa non-linear juga. Kemudian di sini untuk penggunaan single model equation juga, kalau gitu ya, misalkan kita memiliki data gitu ya, tetapi ada salah satu data yang tidak tersedia, lah kita bisa kemudian kita hitung menggunakan konversi gitu kan ya. Contoh sederhana seperti ini gitu ya. Misalkan rumus awalnya adalah land fraction occupied gitu ya, ini tidak ada dimensinya, itu sama dengan H kali LPH. H itu adalah housing unit, kemudian LPH ini land per host dibagi area. Nah, contoh misalkan diketahui gitu ya, di suatu daerah itu LFO-nya ada datanya, kemudian housing unitnya ada, areanya ada, terus LPH-nya ini tidak ada datanya. Ya, Anda kan bisa kemudian mengkonversi LPH ini dicari. Nah, ini kan sebenarnya matematika umum biasa gitu ya. LPH dicari dengan menggunakan konversi formulasi ini. Nah, berikutnya ada normal fractional rates of flow. Nah, ini juga contoh misalkan gitu ya, ada persamaan yang mendefinisikan tingkat kematian gitu ya, yang dihitung dengan menggunakan tingkat populasi, kemudian normal fraction rate of death DRN, dan multiplier yang lain gitu ya. Contohnya di sini death of rate gitu ya, death rate-nya, kemudian populasi dikalikan DRN kali ini multipliernya. Nah, secara umum kan bisa dituliskan rate sama dengan level dikalikan normal fraction kali multiplier. Nah, kalau kemudian normal fraction ini ingin kita hitung gitu ya, karena kan kita ingin mengetahui nih death rate-nya, normal fraction-nya belum diketahui gitu ya. Lah, rate, level sama multiplier kita sudah ketahui, ya sudah, normal fraction-nya adalah kita hitung dengan rate dibagi level kali multiplier. Gitu ya. Kalau kondisi normal ya multiplier diasumsikan 1 gitu. Tetapi kalau tidak normal, contoh ya, death rate multiplier from food gitu ya. Karena ada daerah apa namanya kelaparan gitu ya. Misalkan konflik, banyak yang kelaparan. Lah ini harusnya death rate multiplier from food-nya ya bukan 1.
gitu ya. Harusnya berapa ini? Harusnya ini nilainya kurang dari 1 gitu ya. Kalau misalkan makanannya berlebih, sangat berkecukupan, ya bisa jadi multipliernya lebih dari 1. Pada saat kurang dari 1, ini kan nilai pembaginya menjadi lebih kecil. Menjadi lebih kecil berarti normal fraction-nya lebih besar. Gitu ya. Berarti death rate-nya juga nanti lebih besar. Seperti itu. Nah, kemudian mengestimasi menggunakan multiple equation. Sebenarnya ini hanya penggabungan dari yang single equation saja, gitu ya. Contohnya di sini untuk masing-masing, gitu ya. Contoh misalkan menggunakan beberapa equation, ini kan berisi dari beberapa equation untuk menghitung parameter value. Nah, nanti untuk menghitung parameter value-nya, misalkan equation pertama parameter value-nya berapa, kedua berapa, ketiga berapa gitu ya. Nah, nanti kemudian kita bisa kemudian jumlahkan atau dikalikan lah, tergantung tujuan dari atau tujuan riset atau bergantung dari perilaku sistemnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, contoh di sini adalah contohnya aditif gitu ya, penjumlahan. Contoh misalkan birth rate normalnya diestimasi menggunakan nilai BRN gitu ya. Yang dimana BRN ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk gitu ya, sesuai dengan laju pertumbuhan yang diamati. Estimasi ini akan menggunakan semua persamaan gitu ya untuk menghitung BRN. Di sini contohnya adalah nah, nanti untuk penghitungan gitu ya, penghitungan BRN gitu ya, yang sesuai itu dapat dilakukan dengan misalkan menggunakan simulasi atau menggunakan komputasi. Lah sebenarnya kan Anda bisa juga hitung menggunakan Excel gitu ya untuk menghitung parameter gitu ya. Seperti tadi nanti akan juga saya kasih link dan juga videonya gitu yang saya ambil sebenarnya dari YouTube juga gitu. Anda bisa eksplorasi misalkan contoh-contoh yang lain dari YouTube. Seperti contoh di sini adalah komputasi gitu ya. Dari hasil komputasi populasi growth-nya, population growth rate-nya adalah 2,5%. Gitu ya. Kemudian dari observasi gitu ya, life expectancy harapan hidupnya diestimasi adalah 66 tahun. Sehingga 1/66 dari populasi itu akan meninggal di tiap tahunnya. Karena itu BRN-nya itu bisa diambil dari apa? Population growth rate ditambah dengan ini 1/66 ini. Gitu ya, 1/, life expectancy sama dengan 0,04. Sebagai apa? Birth rate normalnya. Loh, kenapa ini kok diambilkan juga ditambahkan dengan kematian? Gitu ya. Nah, iya karena apa? Karena ada kematian ini, gitu ya. Berarti kan sebenarnya kalau kita hanya mengacu pada population growth, ini kan belum nilai yang sebenarnya. Berarti sebenarnya kan harusnya lebih dari ini karena ada yang meninggal, gitu ya. Berarti sehingga di sini population growth rate awalnya ini ditambah dengan yang death rate-nya itu sama dengan birth rate normalnya. Oke, itu adalah estimation menggunakan multiple equation. Nah, bisa jadi misalkan dikembangkan, oh ternyata ada faktor lain yang berpengaruh, berarti ini ditambahkan lagi untuk menghitung birth rate normal. Ya bisa juga. Nah, berikutnya kita bahas sedikit terkait dengan sensitivity analysis. Sensitivity analysis ini dilakukan untuk menilai seberapa sensitif perilaku model terhadap perubahan nilai suatu parameter. Ya, contohnya di sini perubahan kita bisa lakukan meningkat 15% atau menurun 15%. Ini tidak ada aturan baku harus 15%. Ini contoh. Bisa juga karena Anda ingin menguji gitu ya, sensitivitas ini dalam level yang sangat tinggi, Anda kemudian sampai misalkan 50%, ya silakan saja gitu ya. Nah, ini tergantung dari keinginan decision maker perusahaan gitu ya. Ingin menilai sensitivitas itu seberapa besar, seberapa tinggi
Nah, berikutnya adalah ini untuk memberikan kesempatan untuk menentukan tingkat akurasi yang dibutuhkan dalam mengestimasi parameter untuk membuat model tersebut valid dan nantinya berguna gitu ya untuk membantu membuat keputusan. Jika parameter ini tidak berkah terhadap perilaku model, parameter tersebut dapat digunakan dalam analisis dan desain kebijakan. Gitu ya. Berarti sebenarnya apa? Ya pola atau misalkan fungsi gitu ya, atau model ya. Model yang saat ini yang telah Anda kembangkan atau modeler kembangkan itu bisa dipakai gitu ya. Pada saat dia tidak sensitif terhadap perubahan parameter. Gitu. Seperti juga di operation research kan seperti itu. Anda misalkan sudah muncul gitu ya nilai optimalnya sekian, Anda kemudian ubah salah satu parameternya gitu baik naik ataupun turun, ternyata decision variable ini tidak berubah. Nah, berarti sebenarnya kan dia cukup robust ya, karena tidak sensitif terhadap perubahan parameter. Nah, sehingga apa? Model yang sudah Anda kembangkan itu bisa dipakai untuk apa? Analisis policy atau mendesain policy. Nah, jika tidak, maka parameter tersebut gitu ya, ini dipilih sebagai kandidat. Maksudnya nanti perlu tambahan pengumpulan data lagi gitu ya. Supaya apa? Nantinya kita dapatkan gitu ya. Bisa jadi nanti kan modelnya berubah pada saat data itu ditambah dengan harapan apa? Setelah model ini diperbaiki dengan penambahan data tersebut, model ini menjadi lebih robust gitu ya. Karena apa? Tidak sensitif terhadap perubahan parameter. Berarti kalau misalkan nanti ada perubahan parameter ini biasanya mengacu apa? Mengacu pada kalau misalkan Anda mendefinisikan asumsi gitu ya. Asumsi ini konstan lah. Ini harusnya kemudian diubah-ubah gitu kan. Pada saat kemudian hasil model ini tidak berubah dengan perubahan parameter, berarti sebenarnya kan model Anda sudah bagus gitu ya. Nah, sehingga pada saat dengan penambahan data diharapkan model ini jauh lebih mendekati kenyataan karena semakin mendekati kenyataan sehingga harapannya nanti lulus analisis sensitivitas. Parameter yang terkait dengan nilainya yang tidak pasti gitu ya, uncertainty yang tidak pasti, ya parameter ini harusnya gitu ya, harusnya ini mengikuti pola atau termasuk parameter yang tidak pasti gitu ya. Maksudnya apa? Tadi kan parameter misalkan sebelumnya diasumsikan konstan atau misalkan sebelumnya gitu ya, diasumsikan memiliki misalkan pola fungsi tertentu gitu ya. Nah, pada saat diuji dengan perubahan yang cukup signifikan, ternyata model itu menghasilkan keputusan yang tidak berubah gitu ya. Berarti ini kan sebenarnya parameter tersebut lolos uji analisis sensitivitas karena apa? Bisa dianggap adalah parameter tersebut sebenarnya juga pada saat gitu ya parameter ini menjadi lebih tidak pasti, itu ternyata model ini masih robust gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan gitu ya, analisis sensitivitas merupakan tugas penting gitu ya untuk menguji reliabilitas dari hasil simulasi gitu ya, dan memeriksa robustness dari perilaku model gitu terhadap perubahan nilai parameter. Oke, ini contoh gitu ya, contoh kasus dari bukunya Bilaskanti misalkan untuk mengukur sensitivitas sistem produksi kokoa ini coklat gitu ya di Malaysia. Nah, contoh misalkan di sini yang kurva pertama adalah diberi subsidi 60%, kurva kedua 80%, kemudian 100% gitu ya. Nah,
Contohnya misalkan di sini ini ada apa ya, analisis sensitivitas gitu ya, dengan menguji perubahan subsidi. Yaitu 60%, 80%, 100%. Nah, nanti perubahan terhadap apa hasil simulasinya bagaimana. Nah, ini misalkan awal ini sama gitu ya, naik. Kemudian pada batas tertentu, kemudian untuk yang kurva pertama ini adalah subsidi 60% seperti ini. Subsidi 80% seperti ini, subsidi 100% seperti ini. Nah, ini kan menandakan bahwasannya apa? Perilakunya berbeda dan cukup signifikan. Berarti sebenarnya di sini kita bisa ketahui juga gitu ya. Nanti kita bisa ukur gitu ya. Perubahan ini gitu ya. Perubahan ini istilahnya apa ya? Proporsional enggak gitu ya dengan perubahan subsidi ini. Kalau proporsional sebenarnya kan sistem ini masih robust. Tapi kalau tidak proporsional berarti apa? Bisa jadi ini sistemnya tidak robust gitu ya. Atau tidak lulus uji analisis sensitivitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi kuliah hari ini saya bagi dua materi tadi gitu ya, saya ambilkan dari dua buku yang berbeda. Semoga Anda bisa pahami dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.